dan kebenaran firman-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami, sehingga kami tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa. Pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kami dengar, kami ketahui, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Dijauhkanlah kami dari segala gangguan, hal-hal yang bisa menyebabkan perhatian kami, fokus kami terganggu. Tuhan yang menghalau segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu, kami serahkan waktu kami mendengar firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan. Berpuluh tahun yang lalu ada seorang aktor, ya, hidupnya nggak karu-karuan, ya. Dia tukang foya-foya, uang banyak, nama terkenal. Tetapi kemudian suatu saat Tuhan menjamah dia, ya. Sehingga ketika dia sedang berpesta, ya, ajab-ajab, dugem begitu, tiba-tiba dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia melihat api yang begitu besar yang akan menghanguskan dia, ya, sehingga dia terkapar dan kemudian dilanda ketakutan luar biasa, ya. Jadi sejak itu, ya, singkat cerita, dia bertobat, diajak istrinya ke persekutuan, didoakan, bertemu dengan hamba Tuhan, dan sejak itu dia bertobat. Kemudian dia mulai aktif, ya, aktif, dan saya dengar sampai saat ini dia melayani Tuhan, menjadi pendeta, ya. Saudara, itu salah satu contoh, dan begitu banyak contoh-contoh lain orang-orang yang diselamatkan Tuhan oleh karena menerima kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini diberi judul awas binasa. Awas binasa. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, di zaman perjanjian lama, zaman Musa, ada satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi ketika mereka memberontak, tidak taat kepada Allah, bersungut-sungut, Allah mengirim ular-ular, saudara, ular-ular beracun yang memagut setiap orang yang melawan atau memberontak kepada Tuhan. Mereka mati, ya, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Kemudian Allah memerintahkan Musa supaya bikin
ular ya, patung ular ditinggikan ya, namanya patung ular tedung ditinggikan. Dan Tuhan mengatakan setiap orang yang melawan Tuhan, yang berdosa dan kemudian mau bertobat, memandang patung ular itu, dia akan diselamatkan ya. Jadi itu peristiwa di Perjanjian Lama. Nah, ini dipakai contoh oleh Yohanes di ayat 14 tadi, seperti Musa meninggikan ular ya. Anak manusia juga harus ditinggikan. Anak manusia itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus harus ditinggikan. Maksudnya harus disalibkan ya, disalibkan supaya setiap orang yang memandang salib itu percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diampuni dosanya, dosanya ditebus dan diselamatkan. Kemudian di ayat 16, ayat yang terkenal, mungkin semua kita sering mendengar, bahkan mungkin sudah ada yang hafal ya. Yohanes 3:16, ada yang hafal? Mau maju ke depan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, poin pertama yang ingin kita pelajari pagi ini adalah kasih Allah ya. Kasih Allah cukup luas untuk menyelamatkan dunia ini. Dunia ini siapa, Saudara? Dunia ini bukan secara geografis, tetapi yang dimaksud di situ adalah semua orang yang ada di dunia ini. Dari bangsa manapun, dari suku atau latar belakang budaya apapun, Tuhan ingin supaya mereka diselamatkan. Mari kita bandingkan dengan firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4, di sana dikatakan kita baca dari ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu isi hati Tuhan ya. Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan dan mengerti kebenaran, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, ketika melihat semua anak-anaknya, ciptaannya itu jatuh di dalam dosa dan tidak ada jalan keluar, Allah yang penuh kasih itu mau menyelamatkan. Dia relakan anaknya datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Sebab tidak ada jalan keluar bagi dosa selain hukuman dosa dijalankan, dan yang menerima hukuman dosa itu anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu di Bandung, saya menginjili beberapa orang ya, tetapi mereka tidak mengerti. Kebanyakan di dunia ini punya prinsip supaya orang masuk surga, nanti memperoleh keselamatan, itu menjadi orang yang baik ya. Menjadi orang yang baik, berbuat baik, seperti itu. Saudara, saya tidak ingin jemaat di sini pengertiannya seperti itu ya. Kalau bergereja di sini harus punya pengertian yang benar akan firman Tuhan. Keselamatan bukan didasarkan perbuatan baik, saudara. Jadi berulang-ulang kali saya jelaskan ketika menginjili, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Seberapa banyak orang berbuat baik, tetap dia orang berdosa, saudara. Dosa tidak bisa dihapuskan
atau ditebus atau dihilangkan oleh perbuatan baik. Jadi waktu itu saya ceritakan pakai ilustrasi seperti ini, saudara. Ada seorang berdosa, misalnya dia merampok, membawa uang dari bank, kemudian dia dikejar oleh penjaga atau satpam. Satpam itu dia bunuh dan kemudian dia lolos melarikan diri, saudara. Dia membawa kabur banyak uang dan lolos dari buronan, jadi buronan polisi, ya, tidak tertangkap. Kemudian di dalam perjalanan hidupnya dia sadar bahwa dia tidak baik, dia salah, dia jahat, dan dia bertobat, saudara. Mulailah saat itu dia berbuat baik terus menerus, ya, dengan harta kekayaannya dia membantu orang, menolong orang, dan banyak orang yang sudah merasakan kebaikannya, pertolongannya, saudara. Tapi berjalannya waktu, sebagai DPO, polisi mencium jejaknya, kemudian tangkap dia, ya, tangkap dia, bawa ke pengadilan. Toh saya tanya sama orang yang saya injili itu, menurut Bapak di pengadilan orang ini dihukum atau tidak? Bagaimana keputusan hakim? Dia mikir lama, saudara, ya. Ada banyak saksi di pengadilan. Ada istrinya satpam yang dibunuh suaminya itu bersaksi sejak suaminya meninggal dengan susah payah membesarkan anak karena dibunuh oleh si terdakwa ini, ya. Tetapi ada lebih banyak saksi yang sudah merasakan kebaikan dari bapak ini, ya, bersaksi bahwa bapak ini baik. Ada banyak orang mendapat pertolongannya, ya. Nah, di pengadilan seperti apa keputusannya? Itu keputusan hakim, saudara. Akhirnya bapak ini yang saya injili ini menjawab, tetap dihukumlah Pak, katanya. Kenapa? Saya bilang tetap dihukum. Kan dia cuma melakukan kejahatan, merampok satu kali, membunuh satpam satu kali, dia banyak sekali berbuat baik, ya. Ya begitu katanya. Akhirnya di situ kan kita tahu bahwa rasa keadilan itu harus ditegakkan, ya. Keadilan harus ditegakkan, kesalahan tidak bisa diabaikan, hukuman harus dijalankan, ya. Tidak peduli seberapa banyak orang berbuat baik, tetap salah ya salah, tidak bisa menghilangkan hukuman. Itu membuktikan apa? Membuktikan perbuatan baik tidak bisa menghilangkan kesalahan. Kesalahan hanya selesai kalau dihukum, baru itu adil, saudara. Itu adil, saudara. Jadi bagaimana orang yang sudah bersalah, apakah akan bebas dari hukuman? Tidak. Allah yang maha adil justru akan menghukum setiap orang yang berdosa. Allah telah menetapkan satu hari di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala dosa dan kesalahannya, saudara. Makanya dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan baik. Makanya Tuhan menyelesaikannya dengan cara Tuhan, ya. Satu-satunya jalan, hukuman dosa harus ditanggung oleh anak Allah yang suci, yang kudus. Karena hanya darah yang kuduslah yang mampu menyucikan dosa manusia. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah lah yang mendorong Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa tidak binasa, saudara? Karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin kedua yang harus kita lihat adalah Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih.
Korban Kristus bukan suatu tindakan yang terpaksa, saudara, tetapi dilakukan dengan sukarela, ya. Mari kita lihat Roma 8:32. Roma 8 ayat 32. Kemudian nanti kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10. Roma 8 ayat 32. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, coba renungkan ayat ini, ya. Mungkin kalau kita asal baca, kita tidak memahami atau menyelami maknanya, ya. Saudara, Allah, ya, ketika kita berdosa nih, semua manusia berdosa di dunia ini, Allah pun punya inisiatif ingin menyelamatkan, dan Allah bersedia mengorbankan yang terkasih anaknya Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian, jalan penebusan dosa, saudara. Kalau kita renungkan seperti itu, saudara, berarti ketika kita berdosa Allah begitu mengasihi kita, apalagi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa sih yang nggak akan diberikan Allah bagi kita, ya? Pasti Dia mengusahakan yang terbaik, mengasihi kita, memperhatikan kita, dan mau memberikan yang terbaik bagi kita. Karena ketika kita masih berdosa saja, Allah sudah sedemikian mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat 10, kita lihat, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, di sini jelas, jadi yang menyelamatkan itu karena inisiatif Allah, ya, kasih Allah, bukan kita dulu yang mengasihi Allah. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang berdosa itu orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Tidak ada orang yang mencari Allah. Allah lah yang mencari manusia. Karena manusia berdosa tidak mungkin menemukan Allah. Makanya di ajaran Alkitab bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Ada banyak keyakinan atau agama-agama di dunia ini mengajarkan manusia mencari Allah. Mereka beribadah, berusaha dengan berbagai cara, tetapi tidak akan pernah menemukan Allah. Tetapi Alkitab mengajarkan Allah lah yang mencari manusia, ya. Karena Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang sempurna tidak mungkin ditemukan oleh orang berdosa. Tetapi kalau Allah mau datang kepada manusia, itu memungkinkan manusia bisa menemukan Dia. Nah, di dalam Kristus Yesuslah manusia bisa menemukan Allah yang kudus itu. Karena Allah yang menjadi manusia itu menjadi pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus, Allah yang tak terhampiri. Makanya Yesus Kristus satu-satunya pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Disitulah bertemu antara kasih dan keadilan. Keadilannya apa? Keadilan, dosa harus dihukum. Kasih apa? Kasih itu menyelesaikan dosa, ya, menyelamatkan. Nah, di atas salib itulah salib, kasih dan keadilan ketemu, ya. Keadilan, Yesus mati karena hukuman dosa. Kasih itu menyelamatkan orang yang percaya. Kasih dan keadilan bertemu di atas kayu salib. Itulah pengorbanan yang terbesar
karya yang terbesar keselamatan bagi orang berdosa. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik seseorang, bukan karena hebat, kuat, dan gagah seseorang, atau merasa ada sesuatu yang bisa dibayarkan untuk dosanya, bukan, tetapi karena iman percaya. Karena Yesus sudah lakukan untuk saya yang berdosa, tetapi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, itulah iman, ya, iman percaya. Saudara, mari kita lihat pelajaran ketiga pagi ini dari nats ini. Percaya itu ada 3 unsur, ya, saudara. Percaya itu bukan cuma ngomong di mulut, saya percaya Yesus, tetapi harus ada wujud nyatanya, ya. Jadi yang pertama, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Tidak ada juru selamat lain, ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Itu iman yang kokoh, ya, bukan hanya percaya di mulut, tetapi dalam hati sungguh-sungguh percaya. Kemudian unsur iman yang kedua itu persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Jadi ada persekutuan dari setiap pribadi dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus melukiskan hal ini di perumpamaan tentang pokok anggur, ya, pokok anggur. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Dan setiap kita itu diibaratkan seperti ranting. Saudara, ranting itu melekat kepada batang, ya, pokok anggur yang besar. Ada ranting-ranting. Nah, kita itu diibaratkan ranting, ya. Ranting itu tidak mungkin bertumbuh atau berbuah kalau tidak nempel ke pokok anggur itu. Jadi ada hubungan yang bukan sekedar cuman nempel atau melekat, tetapi kesatuan, ya, kesatuan sehingga pokok anggur itu bisa menyalurkan getah-getahnya kepada ranting itu. Ranting itu menerima kehidupan, pertumbuhan, dan berbuah. Kalau ranting itu dipatahkan, ya, putus hubungan, tidak akan hidup. Selain tidak akan hidup, tidak akan berbuah, ya, tidak mungkin berbuah. Coba aja saudara ambil ranting anggur itu, patahkan, tunggu sampai berapa lama pun dia nggak akan berbuah. Jangankan berbuah, saudara, mati, bisa jadi kering, saudara. Itu gambaran yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Harus ada persekutuan yang indah antara Yesus dan setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, berapa erat hubungan saudara dengan Yesus Kristus? Apakah hari lepas hari saudara tinggal di dalam Dia? Saudara memuji Dia, bersekutu, berkomunikasi, hati pikiran saudara ada di dalam Dia, Dia di dalam saudara. Ada satu kesatuan yang indah. Itu unsur dari iman, saudara. Iman itu bukan cuma menyebut saya percaya Yesus, tapi tidak punya hubungan, tidak berkomunikasi, tidak suka beribadah, memuji, menyembah Dia, berjalan bersama Dia hari lepas hari. Itu tidak ada hubungan artinya, saudara. Gereja atau orang percaya sering dilukiskan juga sebagai mempelai, ya, mempelai atau pasangan dari mempelai pria. Kalau Tuhan Yesus digambarkan sebagai mempelai pria, gereja atau orang percaya itu pasangannya, saudara, ya. Saudara, kalau orang berpasangan, ya,
suami istri, itu pasti ada hubungan yang intim, yang berbeda dari hubungan yang lain ya. Seperti anak sama orang tua, teman, sahabat, itu beda dengan hubungan suami istri. Saudara, lukisan ini ingin menggambarkan ada satu hubungan yang lain dari yang lain ya. Ada satu kesatuan. Suami istri itu mesti bersama-sama ya, tinggal bersama, berkomunikasi, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, orang percaya harusnya seperti itu ya. Ada hubungan yang indah, yang intim bersama dengan Tuhan, bukan hubungan yang sekedarnya, tetapi yang indah hari lepas hari ya. Makanya dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, ada selalu bersama dengan kita. Seberapa hebat hubungan kita dengan Tuhan Yesus ya. Kalau kita percaya Dia, kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seberapa erat hubungan kita dengan Dia ya. Apakah hati pikiran kita senantiasa memikirkan Dia, menyenangkan Dia, memuji, menyembah Dia? Pokoknya ada kesatuan yang indah, saudara. Atau kita tidak mempedulikan Dia, atau kita tidak pernah punya hubungan yang indah. Ini harus menjadi renungan kita, saudara. Karena percaya itu bukan hanya di mulut, tetapi sungguh-sungguh nyata, saudara ya. Keyakinan yang kokoh, Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, bagaimana kita punya persekutuan yang indah bersama dengan Dia. Kemudian percaya penuh ya. Unsur yang ketiga dari iman itu percaya penuh bahwa Yesus sanggup menuntun saudara, langkah-langkah hidup saudara dari mulai sekarang di dunia ini sampai nanti kehidupan yang kekal. Tuhan sanggup ya. Tuhan sanggup membawa saudara kepada keselamatan yang penuh nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Saudara, orang Kristen itu orang yang penuh pengharapan ya. Hidup di dunia ini tidak bimbang dan ragu, karena pengharapan hidup yang kekal sudah dijamin Tuhan ya. Tuhan akan membawa kita sampai kepada kekekalan, bukan hanya di dunia ini saja, sampai ke kekekalan bersama dengan Allah di sorga. Itu iman, saudara, iman. Oleh sebab itu banyak firman Tuhan yang menasehatkan atau mendorong kita supaya kita semakin hari semakin teguh ya iman kita kepada anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang keempat, saudara, pelajaran pagi ini yang keempat, binasa. Tadi judul khotbah apa? Ada yang tahu? Judulnya? Lupa. Awas binasa ya. Siapa yang binasa? Kadang kalau kita dengar Yohanes 3:16 kan ayat hafalan tuh ya. Ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata binasanya sering nggak diinget tuh, nggak inget, lupa ya. Saudara, binasa tuh apa sih? Binasa itu merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat Yohanes 3:16. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani. Binasa ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan ya. Kalau mati jasmani, semua orang juga akan mati, saudara.
Orang Kristen, orang yang percaya Yesus juga mati, dikubur, dimasukkan di kotak ya, 1x2 meter, masukin di tanah dan kembali jadi tanah. Semua orang juga akan mati secara fisik atau jasmani. Tetapi kata binasa di ayat Yohanes 3:16 ini menunjuk kepada hukuman kekal, saudara. Hukuman kekal. Saudara, manusia itu sifatnya kekal ya. Secara jasmani, tubuh daging kita ini mati akan kembali menjadi tanah. Tetapi jiwa kita itu kekal, saudara, ya. Cuman nanti kekalnya di mana? Kekalnya itu di mana? Kalau orang berdosa, kekalnya ya di hukuman kekal, ya. Digambarkan di Wahyu 20, lautan api yang menyala-nyala, dan di situ selamanya, ya. Bukan 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun, selama-lamanya, saudara. Di dalam nyala api siksaan yang mengerikan, terpisah dari Allah, sumber kehidupan. Itu mengerikan sekali, saudara. Cuman mungkin ada banyak orang jarang membayangkan, merenungkan kengerian ini, sehingga kita ketika hidup di dunia ini ya biasa-biasa saja, santai saja, tidak pernah terpikirkan, ya, tidak pernah merenungkan, membayangkan, saudara. Di sana selama-lamanya itu terpisah dari Allah. Bagaimana kalau seseorang terpisah dari sumber kehidupannya? Selamanya, bukan sementara, ya. Itu kengerian yang luar biasa, saudara, ya. Mungkin itu yang tadi dilihat oleh aktor tadi yang saya ceritakan, ya. Ada aktor yang terkenal, hidup poya-poya, tidak pernah memikirkan kehidupan yang akan datang. Dia biasa poya-poya, main perempuan, mabuk-mabukan, ya, pakai obat-obatan, sampai satu saat ketika dia sedang asik berdansa ria, dia terkapar, saudara. Teman-temannya bingung, kenapa ini? Belakangan dia bersaksi, saya melihat sesuatu yang mengerikan, katanya, mengerikan. Baru terpikirkan waktu itu, dia melihat api yang begitu besar yang akan membinasakan dia. Dia ketakutan setengah mati, saudara. Disitulah dia hidupnya jadi tidak normal. Tidak normal tuh di situ baru dia mikir tuh. Biasanya dia nggak pernah mikir, dia cuman cari kesenangan, kenikmatan, poya-poya. Apa yang dia mau dia lakukan. Dia tidak mempedulikan benar salah atau apapun. Tetapi sejak saat itu, saudara, dia bertobat. Dia diluputkan dari kebinasaan kekal, saudara. Ketika dia mati, kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, binasa selamanya, saudara. Binasa selamanya. Itulah orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, diselamatkan oleh karena iman. Mungkin kita perlu baca Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9, supaya kita mantap, ya, punya pengertian yang kokoh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Saudara, kalau kita bisa mengenal Yesus Kristus, percaya sungguh-sungguh, itu karena Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Mengapa ada banyak orang diberitakan Injil sedemikian rupa tetap tidak mau percaya? Termasuk tadi yang saya ceritakan di Bandung itu, saya sudah jelaskan sedemikian rupa, ya. Perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan, saya bilang. Kamu orang berdosa, tetap berdosa.
1000 kali kamu berbuat baik pun kamu tetap berdosa. Jadi keselamatan itu dosa harus dihukum. Saya bilang, ya kalau dihukum bagaimana saya, katanya. Makanya kalau kita menerima hukuman dosa, ya kita binasa. Tetapi karena Allah mengasihi kita, sehingga hukuman yang harusnya kita terima diterima oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Detail saya jelaskan. Di ujung saya tantang, maukah Bapak percaya Yesus Kristus? Saya nggak mau, katanya. Saya belum mau percaya. Kenapa, saudara? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak bisa memaksa orang, saya cuma bisa memberitakan, meyakinkan. Keputusan ada di tangan setiap orang, ya. Yang jelas, setiap orang berdosa pasti binasa. Kengerian kekal, ya, hukuman kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, kata binasa menunjuk kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan, ya. Kesempatan untuk memperoleh keselamatan hanya ketika kita di dunia ini. Sebelum nafas kita putus, sebelum jantung kita berhenti, ada kesempatan, ya. Jadi judul khotbah ini awas binasa, saudara. Awas binasa, ya. Saudara, selagi kita mendengar firman Tuhan, kita percaya itu anugerah. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang terakhir, hidup kekal, saudara. Hidup kekal itu adalah karunia yang Dia anugerahkan Allah kepada kita saat kita dilahirkan kembali. Saat dilahirkan kembali kapan? Ketika orang percaya Yesus, ya. Dengan iman, percaya sepenuh hati, kita dilahirkan kembali. Atau istilah lain, hidup baru di dalam Kristus, ya. 2 Korintus 5:17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Kapan saudara hidup baru di dalam Kristus? Kalau saya, waktu saya masih muda, ketika saya dengan sepenuh hati mengikrarkan iman percaya saya kepada Kristus, saya katakan, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya segala dosa-dosa saya Engkau sudah tebus di atas kayu salib. Mari Tuhan masuk di dalam hidup saya, jadi ciptaan baru, sudah. Sejak itu saya diubahkan Tuhan, ya, diubahkan Tuhan. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Dia. Tuhan, ini hidupku, pakai sesuai rencanamu, pakai sesuai kehendakmu. Kemudian jadi lagu kemarin yang saya ciptakan. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan, pakai sesuai rencanamu, sesuai kehendakmu. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Saudara, itu iman, saudara. Iman itu ada bukti nyatanya, ya, ada wujudnya, bukan hanya di mulut. Hidup kekal itu bukan hanya menyangkut keabadian, saudara, tetapi hidup yang berkualitas, ya. Kalau di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani itu soe. Hidup kekal itu soe, saudara. Hidup yang bermutu, yang berkualitas, yang sempurna, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal itu, ya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kehidupan yang bebas merdeka dari dosa, ya, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Dia, kita benar-benar dimerdekakan. Nanti kita yang percaya Yesus masuk di dalam kekekalan, kehidupan yang bermutu, yang bebas dari dosa dan kuasa iblis. Ya, saudara, maksudnya begini, saudara. Ketika kalau orang berdosa, ya, dia tidak lakukan apa-apapun, di dalam dia ada potensi dosa, ya, ada potensi dosa. Itulah sifat dosa, ya, atau tabiat dosa. Jadi kalau orang nggak lakukan apa-apa, tetapi di dalam dia ada bibit benih dosa, saudara, ya, benih dosa. Itulah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika orang dilahirkan baru, ya, kenapa pakai istilah dilahirkan baru? Karena Tuhan memulai sesuatu yang baru. Ketika orang percaya Yesus Kristus, dia diciptakan baru, ya, buatan Allah di dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru. Nah, di situ segala dosa, segala hakikat dosa hilang, saudara, hilang. Nah, itu nanti kondisi seperti itu kita akan alami ketika kita memasuki kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang disediakan Allah. Makanya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, kehidupan Allah sendiri yang kita terima, ya. Kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, sifat dosa, karakter daging ini masih menempel, saudara. Tapi nanti kita dilepaskan dari semua itu dan benar-benar merdeka. Itulah pengharapan orang-orang Kristen yang percaya Yesus. Jadi ketika hidup di dunia ini, fokus kita Tuhan dan kita menantikan yang dijanjikan Tuhan itu, ya, kehidupan yang kekal. Makanya orang Kristen itu tidak pernah putus asa, selalu menantikan dan penuh sukacita, pengharapan yang kekal akan segera datang ketika Tuhan datang menjemput kita. Saudara, kita harus senantiasa bersyukur hari lepas hari, oleh karena kita sudah mengalami anugerah Tuhan, ya. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya bisa menikmati hari-hari yang indah bersama Tuhan, ya, walaupun dunia ini jahat, gelap, sesat, dan begitu banyak kejahatan, tetapi anak-anak Tuhan senantiasa memandang Tuhan dan penuh sukacita mengarungi kehidupan ini hari lepas hari. Dan jadilah saksi Tuhan, ya, supaya lewat hidup kita, kesaksian kita, ada orang-orang juga mengenal Tuhan dan diselamatkan sehingga tidak binasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kalau bisa mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan iman percaya kepada kami, bukan karena hebat, kuat, gagah, dan kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur bisa mengenal Engkau. Kami bersyukur bisa diterima menjadi anak-anak Allah. Dosa kami disucikan, ditebus, diampuni. Kami menantikan Engkau Tuhan untuk memasuki kehidupan kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Ketika kami di dunia ini, jadikan kami saksi-Mu yang senantiasa memberitakan tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang besar, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami mau serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin.